Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga-keluarga GKO Bintaro Jaya semuanya yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur karena walaupun tidak bisa kemana-mana dengan leluasa, tetapi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah rumah tangga seperti ini melalui media online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tenangkan hatimu dalam bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri dan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, membuka hati kami untuk beribadah kepadamu dalam ibadah keluarga secara online ini. Kami mohon Tuhan gerakkan hati jemaat-jemaat-Mu semua supaya berkerinduan bersama-sama ibadah malam ini, bersama-sama bersyukur dan menaikkan doa kepadamu. Biarlah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya ada dalam penyertaan Tuhan. Walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami bersatu di hadapan-Mu. Untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Iren Tetelepta, Engkau urapi sehingga ketika ia menyampaikan firman-Mu menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 50A bait 1 sampai 3, Sabdamu Abadi. Sukacita
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, kami mendengarkan renungan firman Tuhan, kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita dalam ibadah wilayah itu masih kita membahas tentang sukacita menyambut kedatangan Kristus, dan tentunya tema ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan tema dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang kita rayakan hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 21 Mei. Di hari Kamis kita membahas tentang kenaikannya memberkati dan kedatangannya menyatukan. Saya ingin mengaitkan sebelum kita membahas bagian ini dengan apa yang terjadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana ketika para murid menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Yesus ke surga, penulis Injil Lukas dalam Lukas 24 ayat 52 menuliskan bahwa para murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka bersuka cita? Padahal mereka sedang baru saja mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena guru mereka, Yesus, telah pergi untuk meninggalkan mereka. Nah, biasanya yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi atau kita sayangi, yang kita rasakan adalah rasa kehilangan, rasa duka cita yang begitu mendalam. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan apa yang dialami para murid. Mereka dikatakan sangat bersuka cita. Kisah ini Bapak Ibu Saudara ingin memberikan penggambaran kepada kita, inilah yang disebut dengan sukacita yang sejati atau sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang terjadi karena respon kita bukan dipengaruhi atau terjadi karena ada pengaruh dari keadaan di luar kita, tapi sesuatu yang terjadi karena kita dipengaruhi oleh kehadiran Kristus di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Ini yang dialami oleh para murid. Mereka tahu, mereka mengalami sukacita karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mereka sembah. Dia naik ke sorga, dia pergi untuk kembali kepada Bapanya, ya, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan satu ketika ia akan kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup dalam iman kepadanya. Ini yang menjadi dasar sukacita para murid. Dan apa buktinya bahwa para murid mengalami sukacita yang sejati?
kita lihat saudara, mereka tidak gentar dalam memberitakan Injil kebenaran. Di abad pertama terjadi ledakan yang luar biasa tentang pergerakan orang Kristen, penginjilan yang terjadi, dan mereka menghadapi berbagai tantangan, berbagai penderitaan, tapi mereka tetap bertahan sampai akhir kehidupan. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, akhir hidup para murid itu tidak ada yang menyenangkan kecuali Yohanes ya. Dia meninggal dengan tenang, tetapi murid-murid yang lain mereka mengalami hal yang sangat-sangat bisa dikatakan memilukan di akhir kehidupan mereka, hanya karena mereka tetap percaya kepada Yesus. Gaya hidup yang seperti ini ya, gaya hidup menghadapi penderitaan untuk menjadi saksi Kristus, gaya hidup inilah yang juga sedang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang Kristen yang ada di perantauan. Beberapa minggu yang lalu saya ingat kita membahas tentang surat 1 Petrus dan kita mendapatkan latar belakang bahwa jemaat yang menjadi alamat surat Petrus adalah orang-orang yang tinggal di 5 provinsi yang berada di bawah kekaisaran Romawi, dan mereka bukan jemaat yang menjalani hidup dengan enak, dengan menyenangkan, tetapi mereka menjalani berbagai macam tantangan, penderitaan baik secara fisik maupun secara batin. Dan Rasul Petrus mengajarkan mereka dalam ayat yang ke-12 bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus mau katakan kepada mereka bahwa penderitaan itu adalah bagian yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi gak usah heran kalau kita harus menjalani yang namanya penderitaan. Atau dengan kata lain, Petrus mau bilang sama mereka begini, jangan kamu mengira bahwa kamu tidak seharusnya menderita. Karena saya ini pengikut Kristus, jadi saya tidak harus menderita, saya tidak seharusnya mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan itu membuat mereka seperti tidak menerima keadaan yang ada. Ini juga yang terkadang terjadi saudara dalam kehidupan orang Kristen, bahkan zaman sekarang. Dengan munculnya teologi kemakmuran yang mengatakan bahwa ikut Kristus itu enak, tidak akan menderita. Kalau kita ikut Kristus itu kita akan selalu mengalami sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini yang membuat banyak orang terbuai, banyak orang terlena, sehingga ketika dia menghadapi penderitaan, dia menganggap itu sesuatu yang tidak wajar karena dia seorang pengikut Kristus. Padahal Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, ya, dalam pengajaran juga kepada orang banyak. Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus katakan kepada semua, ya, dia katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Untuk menjadi murid Kristus, Yesus katakan wajib, harus memikul salib. Ya, bahkan Yesus katakan itu setiap hari. Bapak Ibu, tidak ada catatan dalam sejarah manusia orang yang pikul salib itu dia menikmati salibnya, ya. Termasuk Yesus. Salib itu lambang penderitaan dan pikul salib itu tidak enak. Tapi tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan atau tanpa penderitaan. Jadi salib, penderitaan, pengorbanan itu sesuatu yang harus kita alami sebagai orang Kristen. Jadi kalau mau jadi murid Yesus harus pikul salib, dan konsekuensinya adalah kita harus siap menderita. Oleh karena itu sukacita orang Kristen itu selalu datang melalui penderitaan. Dan ini yang membedakan kita dengan dunia. Kalau dunia menawarkan bahwa sukacita itu adalah senang-senang ketika segala sesuatu yang kita inginkan dapat kita peroleh. Ya. Semua yang kita mau itu kita bisa raih. Itu sukacita menurut ukuran dunia. Meskipun kita raih itu, semua yang kita raih itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah sukacita bagi orang dunia. Kekristenan berbeda. Kalau kita mau alami sukacita,
berulang kali para rasul katakan harus mengalami yang namanya penderitaan. Karena di dalam penderitaan itulah kita bisa mengerti, kita bisa merasakan, bahkan kita bisa mengalami apa artinya sukacita. Saudara, Petrus mengingatkan jemaat untuk tidak heran kalau mereka mengalami penderitaan. Namun ketika mereka mengalami penderitaan, ayat 13, Petrus katakan sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, Petrus menjelaskan artinya penderitaan sebagai ujian iman. Penderitaan yang dimaksudkan adalah, di sini jelas dikatakan, penderitaan yang sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya menderita seperti Kristus. Menderita karena kebenaran, bukan karena dosa. Karena pada bagian berikutnya ayat 15 ya, itu Paulus menjelaskan tentang jenis penderitaan yang berbeda. Ya, dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Artinya Petrus mau katakan ini jenis penderitaan yang bukan seperti yang dimaksudkan ya oleh Petrus dalam suratnya, penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Bagi Petrus ini bukan penderitaan yang dikatakan sebagai salib, tapi ini aib ya. Menderita karena dosa, bukan sebagai sebuah ujian iman. Ada orang yang mengira Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan yang seperti ini tuh salib Kristus. Padahal dia menderita karena dosa, karena kesalahan yang ia lakukan. Makanya dalam ayat 14, Petrus menegaskan lagi dengan berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Artinya, kalau kita mengalami penderitaan karena nama Kristus, maka sesungguhnya kita sedang diyakinkan atau kita meyakini sungguh bahwa roh Allah itu sesungguhnya ada pada kita. Mengapa? Karena ketika roh Allah ada dalam diri kita, Dia akan membersihkan kita dari segala hal yang sia-sia yang pernah diberikan dunia dan kita terima itu. Oleh karena itu, kita harus menderita. Memikul salib pasti membuat kita menderita. Namun penderitaan itu menyalibkan kedagingan kita dan menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagian firman Tuhan ketika kita bicara tentang sukacita menyambut kedatangannya, maka kita sedang diajarkan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Untuk bisa bertahan melalui berbagai perjuangan hidup yang di dalamnya ada penderitaan, maka kuncinya cuma satu. Kita bersandar penuh kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang telah Ia berikan untuk menguatkan kita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan itu satu-satunya yang akan menuntun kita dalam menjalani proses hidup yang kita lalui. Sehingga kita akan tetap bertekun dalam menjalani semua hal yang kita akan lalui dalam hidup kita. Tekun artinya kita tidak sekedar menjalani, tidak sekedar sabar, tapi melebihi sebuah kesabaran. Tekun artinya kita aktif berjuang ya, mengatasi godaan, mengatasi kesengsaraan hidup karena kita punya jaminan yang jelas. Ada harapan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada janji kekekalan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan itu yang membuat kita tetap tekun di dalam firman untuk menantikan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita akan bisa mengalami ketekunan ketika mata kita mengarah terus kepada janji Tuhan bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita. Dan satu ketika Dia akan menjemput kita dan membawa kita hidup bersamanya di dalam kekekalan. Itulah sukacita yang kita alami dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita mengakhiri kehidupan kita. Di akhir renungan ini saya mau kasih satu kesaksian.
hari Minggu kemarin om saya ya, dia seorang penatua di salah satu gereja GPIB di Jakarta. Kemarin itu dia dipanggil Tuhan tepat di saat ketika dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Jadi seharusnya beliau bertugas tanggal 17 kemarin, tetapi dia minta untuk bertugas pada tanggal 24. Dan di tanggal 24 kemarin dia bertugas sebagai lektor, dan sebelum dia membaca firman Tuhan, dia meminta untuk menaikkan sebuah pujian. Dan dia naikkan pujian tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di kata terakhir dia katakan, hidupku ada, hidup dan matiku ada dalam tangan Tuhan. Setelah mengucapkan kalimat itu dia terjatuh ya, dan ketika dalam perjalanan membawa dia ke rumah sakit, dia menghembuskan nafas terakhir. Bagi kami keluarga, perpisahan karena kematian itu sesuatu yang meninggalkan duka cita yang mendalam. Tetapi bagi saya pribadi, ada sukacita yang begitu luar biasa saya rasakan ketika saya melihat bahwa orang tua saya, ya, om terkasih, beliau pergi di dalam iman percaya. Karena sebelum pelayanan dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dan tidak ada firasat apapun seperti banyak orang merasakan itu, tetapi dia mempersiapkan itu dan dia mengakhiri dengan finishing well. Itulah sukacita kita menyambut kedatangan Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersukacita meskipun kita harus menjalani penderitaan melalui salib itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah kami yang kami imani dan percaya tetap menyertai kehidupan kami. Roh-Mu ada pada kami, dan roh itulah yang menuntun kami sampai dengan hari ini untuk bagaimana kami menata hari kehidupan kami agar kami boleh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini firman kebenaran telah mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada kemuliaan yang kami terima tanpa pengorbanan dan penderitaan. Maka biarlah Tuhan, apa yang Tuhan siapkan bagi kami, sediakan bagi kami, itu mengarahkan mata rohani kami untuk terus memandang. Sehingga ketika kami menjalani hari hidup kami, di sepanjang kehidupan kami di dunia ini, kami tetap meyakini sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Sehingga ketika pun mata jasmani kami tidak dapat melihat sesuatu yang baik, mata iman kami tetap mengarah kepada Tuhan. Dan kami imani Engkau Allah yang senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur karena malam hari ini ya Tuhan, Engkau izinkan kami untuk ada bersama dalam persekutuan, ibadah, keluarga dari rumah kami masing-masing. Kami percaya dan mengimani sungguh ini waktu Tuhan bagi kami untuk kami membangun mesbah keluarga. Kami berdoa bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk tetap mengarahkan pandangan iman kami, mata iman kami kepada apa yang Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari hidup dengan tetap tekun dan tetap percaya akan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba berdoa bagi setiap kepala keluarga. Hikmat Tuhan ada pada setiap kepala keluarga. Biarlah mereka menjadi sumber yang bersih, imam dan nabi di tengah keluarga. Memberitakan firman Tuhan, menghadirkan Allah di tengah kehidupan keluarga, dan membawa keluarga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap ibu rumah tangga. Tuhan berkati, menjadi pengelola berkat Tuhan. Kami mengelola berkat dengan hikmat Tuhan, melayani suami, mendidik, mendewasakan anak-anak kami dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang berjuang sebagai seorang janda, duda. Mari Tuhan Engkau juga berkati. Biarlah kami tetap mengimani bahwa kami memiliki pendamping
yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang akan terus memberikan kekuatan bagi kami menjalani hari hidup, mendidik anak-anak kami dalam terang kasih Tuhan, sehingga keluarga kami terus mengalami berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, secara khusus mereka yang harus anak dalam situasi pandemi yang dihadapi. Anak-anak kami harus berjuang untuk masa depannya, pendidikannya secara online dari rumah masing-masing. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami tetap mengimani Tuhan anak-anak kami boleh menerima pelajaran dengan baik, sehingga ketika mereka diperhadapkan pada evaluasi ujian, baik ulangan-ulangan harian maupun ujian untuk kenaikan kelas, mereka boleh menyelesaikan dengan baik, dan hasil yang mereka terima pun Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan GKO Bintaro dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada yang kami lakukan secara online. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah kami boleh tetap bertumbuh bersama dalam pengenalan akan yang benar akan Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang berjuang untuk kegiatan ibadah online ini boleh berjalan melalui rekaman. Mari Tuhan berkati, biarlah segala sesuatu yang dipersiapkan Tuhan campur tangan, sehingga itu menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan perayaan HUT GKO Bintaro Jaya yang akan berlangsung pada tanggal 31 setelah ibadah minggu. Kami akan bertemu bersama dalam sukacita damai sejahtera Tuhan melalui aplikasi Zoom. Maka Tuhan biarlah Engkau berkati semua yang dipersiapkan oleh panitia, biarlah itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami tetap mendoakan situasi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, dengan pandemi COVID-19 yang masih kami alami sampai dengan hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai para pemimpin kami, mereka yang menjadi tenaga medis, mereka yang terus berjuang untuk berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga segala kebijakan yang diambil biarlah itu semua bagi pemulihan bangsa dan negara kami. Bahkan Tuhan berikan kepada kami roh ketaatan, roh takut akan Tuhan, kedisiplinan untuk kami menjaga diri kami, keluarga kami, sehingga kami menjaga kesehatan kami, dan kami memberikan kontribusi yang baik untuk berakhirnya situasi yang kami hadapi sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami malam hari ini. Di atas semua permohonan ini ya Tuhan, kami mohon ampun kalau dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih melakukan dosa, Bapa ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan yang mendasari persembahan kita ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seperti biasanya, persembahan jemaat bisa ditransfer ke rekening jemaat GKO Bintaro Jaya atau di-scan pada QR Code seperti yang tertera pada lembaran depan warta jemaat. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyi lagu Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
berdiri dan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 164 bait 1 dan 3. Jalan hidup tak selalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus akan tinggal menyertai, memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.